와, 리액션 빠른 것 봐. 너 진짜 재밌다. 파이팅. 고마워, 다현아. Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman Slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gemburan cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman Slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan melanjutkan film yang berjudul Pyramid Game yang part kedua. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get in rumble. Ayo mau cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Di episode sebelumnya, waktu game telah tiba. Namun sebelum dimulai, mereka semua dikejutkan dengan kehadiran Jae-un, dan hal itu membuat ketegangan semua yang ada di kelas tersebut. Karena kedatangannya membuat rencana Suji dapat dimulai, yang dimana diketahui jika Suji dan Jae-un akan bertukar nama masing-masing di dalam pilihannya, membuat mereka mendapat satu suara. Dan hal itu sama dengan Pyoji dan Seunggi yang berada di tingkat D. Dan game tersebut akan goyah karena tak ada yang masuk peringkat F atau menjadi siswi buangan dan tak ada yang perlu diperundung lagi. 피라미드 게임. Hingga akhirnya Jae-un ikut dalam game piramid ke-14. Dan mereka semua mulai memilih 5 nama di dalam aplikasi game tersebut. Kemudian hasil dari game pun keluar. Mereka semua menoleh ke arah bangku Suji. Dan Suji sendiri terkejut karena dirinya naik ke peringkat C dan memperoleh 5 suara. Dan Jae-un mendapatkan 2 suara di tingkat D. Dan hal itu membuat Harin sangat kesal. Di sini Suji penasaran siapa yang telah memilih mereka. Di sisi lain, Jae-un terdiam karena sekarang yang berada di tingkat F adalah Pyoji. Dan hal itu tak sesuai rencana mereka. Dan sepertinya Seunggi berkhianat karena sebelumnya Seunggi dipanggil oleh Kimda, yang membuat perpecahan persahabatan mereka berdua. Kemudian Seunggi mendapatkan teman baru dan memperoleh 3 suara. Di sisi lain, Pyoji menangis karena kehidupan di sekolah selanjutnya akan menjadi buruk. Hari pertama di dalam game piramid ke-14, Suji memecahkan rekor karena dari peringkat F langsung naik 2 peringkat. Dan hal itu mereka semua masih tak menyukainya. Namun di sini Suji membalas dendam kepada orang yang membulinya. Hingga akhirnya mereka semua mulai bersikap baik kepadanya. Dan Suji merespon dengan biasa karena mengetahui watak asli dari semua siswi yang ada di kelasnya. Kemudian saat di lorong sekolah, Harin memberi selamat kepada Suji atas naik peringkatnya. Mereka berdua menyembunyikan rasa bencinya satu sama lain dan berpura-pura baik saat di depannya. Hingga di keesokan harinya, Pyoji mulai dirundung saat jam istirahat. Di sisi lain, Suji hanya bersikap biasa untuk saat ini. Dirinya merasa aman. Namun berbeda dengan Jae-un, jika dirinya ingin membantu Pyoji. Dan Suji tak bisa membantunya karena di luar dari rencana. Dirinya hanya bisa beradaptasi seperti para siswa yang lain. Kemudian saat di lorong sekolah, Yoon Byul meminta maaf kepada Suji karena kebohongannya yang dulu. Dan saat ini dirinya berada di tingkat D. Namun di sini Suji menolak kemudian pergi dari hadapannya. Kehidupan sekolah Suji untuk saat ini berubah. Dirinya bisa tertawa lepas dan bergaul dengan siswi lainnya dan sedikit menjauh dari Jae-un. Di sisi lain, terlihat Pyoji yang masuk kelas dan semua mata kebencian mengarah kepadanya. Sontak Suji langsung mengingat perkataan Harin di saat tempo hari yang lalu. Kemudian terlihat Yerim dan Suji mengobrol saat berada di toilet. Di sini Yerim menyayangkan jika Suji sudah tak akrab dengan Jae-un karena dirinya memilih mereka berdua di dalam game tersebut. Sontak Suji terkejut akan hal itu dan bertanya-tanya, kenapa Yerim membantunya? Apakah ada maksud lain yang tersembunyi? 와, 리액션 빠른 것 봐. 너 진짜 재밌다. Kemudian Yerim tersenyum lebar karena melihat respon Suji yang sangat hati-hati. Dan Yerim berkata jika tak ada alasan lain dan hanya ingin membantunya. Hingga obrolan itu pun berhenti di saat sahabat Yerim datang, yaitu Sim Jung. Di malam harinya Suji mulai berpikir kembali jika peringkat yang di bawah akan otomatis memilih tingkat atas daripada memilih yang sama, karena hal itu menimbulkan kekacauan. Kemudian Suji mulai penasaran kembali
siapa saja yang memilihnya dan ingin tahu alasannya. Di keesokan harinya, terlihat Suji dan ayahnya yang makan bersama. Di sini ayahnya menanyakan kabar sekolahnya. Kemudian Suji berkata jika dirinya sedang baik-baik saja. Dan ayahnya berpesan jika sekolah adalah versi miniatur dalam kehidupan bermasyarakat. Dan juga belajarlah bertahan di saat menemui masalah dan jangan menghindari. Kemudian saat di sekolah terlihat para siswi kelas 25 sedang membersihkan halaman sekolah. Di sini hubungan Jae-un dan Suji memilih menjauh. Di sisi lain, Harin melihat mereka semua dari atas gedung. Dan hal itu disadari oleh Suji. Hingga di saat ujian menggambar dan hasil nilainya akan ditentukan dari teman kelas mereka. Dan bukan ditentukan oleh Pak Im sebagai wali kelas. Karena sebelumnya diketahui Harin yang mengusulkan ide tersebut kepada kepala sekolah. Sontak mereka semua tak bisa menolaknya. Meskipun siswi bernama Choyu berbakat di dalam hal menggambar, dirinya mendapatkan nilai terendah. Karena mereka menilai berdasarkan hasil dari piramid game sebelumnya. Sontak Suji merasa aneh melihat hal itu dan hanya mengikuti aturan Harin. Di sisi lain, Jae-un dan Byoji hanya terdiam tak bergerak untuk mendapat nilai. Karena kejutan itu membuat Suji bermimpi buruk. Di dalam mimpi itu, Suji kembali berada di peringkat F. Kemudian saat terbangun, Suji langsung berpikir jika dirinya harus menemukan 4 siswi yang memilihnya di dalam game tersebut dan menyusun sebuah rencana. Hingga saat di sekolah, Suji maju karena ditunjuk untuk membawa buku tugas ke ruang guru. Namun sebelum itu, Suji mengajukan pendapat kepada mereka semua jika dirinya mempertanyakan sistem di dalam aplikasi piramid game. Suji sendiri merasa ada yang aneh dan menyimpulkan jika hasil suara itu bisa dicurangi. Karena menurutnya hasil peringkat atas selalu sama. Dan juga mereka semua tak mencurigai akan hal itu. Hingga kemudian salah satu siswi bernama Yewon membantah pendapat Suji jika aplikasi tersebut bisa terpercaya. Karena di dalam sistem akan otomatis tak bekerja jika ada kecurangan. Karena diketahui jika membuat aplikasi tersebut adalah Yewon sendiri. Mendengar hal itu, Suji langsung menyangkalnya dan balik menuduh Yewon karena bisa saja Yewon sendiri yang dapat mencurangi hasil tersebut. Dan tak pembuktian jika aplikasi itu dapat dipercaya. Sontak Yewon tak bisa membantah perkataan Suji. Hingga akhirnya Suji mengusulkan untuk pemungutan suara ulang secara manual. Kemudian hasilnya nanti akan dibandingkan dengan aplikasi game tersebut. Mendengar hal itu, Yerim setuju dengan usulan Suji dan disusul lainnya yang tak keberatan untuk melakukan pemungutan suara ulang secara manual. Di sini Harin melihat Suji dengan tatapan tajam. Kemudian mereka menulis nama pilihan masing-masing di secarik kertas. Kemudian mereka kumpulkan di ketua kelas. Dan hasil pemungutan suara terlihat di papan tulis. Hingga pada akhirnya hasilnya sama dengan aplikasi game tersebut. Di sisi lain, Suji yang melihat hal itu akhirnya meminta maaf kemudian maju ke depan untuk membawa buku tugas mereka. Di waktu yang sama, Sedoa sebagai ketua kelas menyadari sesuatu, yang dimana kertas suaranya telah ditukar. Karena ternyata semua itu sudah direncanakan oleh Suji. Dirinya telah menukar kertas suara. Kemudian dari tulis tangan kertas suara itu dicocokkan dengan buku tugas masing-masing para siswi. Dan semua itu dilakukan karena dirinya ingin mengetahui orang-orang yang telah memilihnya. Dan juga dirinya dapat melihat mereka semua untuk berpihak kepada siapa di dalam game tersebut. Kemudian Suji terkejut di saat mengetahui kalangan tingkat A telah memilihnya. Dan dirinya punya firasat jika semua ini sudah didesain oleh sosok Harin. Dan bisa saja di game berikutnya dirinya akan kembali di tingkat F. Hingga di keesokan hari terlihat Suji yang menertawakan keadaan saat ini. Kemudian dirinya memikirkan rencana untuk keluar dari game konyol ini. 졸라 이쁘다. Dan di saat itu terlihat Yoji yang dirundung oleh Boyi. Namun di sini Boyi sudah kelewatan karena memberi makanan kucing. Dan hal itu membuat Jae-un bertindak karena sudah tak tahan. Hingga kekacauan pun terjadi. Yang dimana mereka menyuruh Jae-un untuk menggantikan Byoji. Dan pada akhirnya Jae-un pun mensetujuinya. Namun aksi itu dihentikan oleh Harin. Karena menurutnya Jae-un tak pantas dilakukan seperti itu. Kemudian Harin menyuruh mereka untuk meminta maaf kepada Jae-un. Di sisi lain, Suji merasa muak dengan aksi heroik yang dilakukan Harin. Kemudian Suji melempar pulpen ke arah Harin. Sontak mereka semua pun terkejut. Namun di sini Suji meminta maaf. Kemudian dirinya beralasan jika dirinya ingin melempar Jae-un namun meleset.
Hingga mereka berdua pun berhadapan. Dan juga Soji memarahi Jae-un karena terlalu ikut campur dengan masalah orang lain. Di sini Soji ingin menjebak Harin untuk menunjukkan sifat aslinya. Akan tetapi malah Woyi yang terpancing emosinya, kemudian melabrak Soji. Namun di sini Soji tak takut sedikit pun. Dan Soji juga menjelaskan jika dalam aturan game, tingkat bawah harus mendapatkan izin dari tingkat A untuk dapat merundung tingkat F. Sementara itu, Woyi berada di tingkat B dan tak berhak apapun untuk melawannya, karena tingkatan mereka statusnya sama. Kemudian terlihat Harin yang tak terpancing emosinya dan menyuruh Woyi untuk tak melawan Soji. Mereka semua melihat keberanian Soji, dan di satu sisi Kim-da mengakui kecerdikan Soji. 머리 좋네, 성수지. Hingga kemudian Soji berkata kepada Jae-un jika dirinya akan menepati janjinya, yang dimana dirinya sepakat untuk tak merundung Pyoji dan membantunya. Sontak hal itu membuat Harin terkejut. 약속? Kemudian Soji meminta izin kepada Harin karena menurutnya semua orang harus meminta persetujuan darinya. Harin membalasnya jika dirinya sama dengan semua yang ada di kelas ini. Dan yang berhak menghukum bukanlah dirinya, melainkan game itu sendiri. Hingga ketegangan itu pun berakhir di saat guru Nahid datang ke kelas mereka. Dan keributan itu dilihat olehnya. Kemudian Seodoa berhasil untuk mengatasi guru Nahe. Kemudian Soji meminta nomor ponsel Pyoji. Dan di sisi lain, Harin terus menatap Soji dengan tatapan tajam. 파이팅. 고마워, 다현아. Selang beberapa waktu, terlihat Soji yang di atap gedung sekolah untuk mencari udara segar. Kemudian Jae-un datang untuk menghampirinya. Di sini Jae-un ingin melihat kondisi Soji dan berterima kasih. 간만에 충동적이었다. Kemudian Soji berkata jika semua yang dilakukan bukan untuk Jae-un, melainkan untuk kebaikannya sendiri. Karena Harin telah memilihnya dan sewaktu-waktu dirinya dapat dihancurkan. Dan untuk kali ini Soji akan serius untuk melawan. Maka dari itu dirinya ingin bekerja sama kembali dengan Jae-un. Hingga akhirnya mereka berdua pun sepakat untuk menghancurkan piramid game ini. Singkat cerita, mereka bertemu di minimarket untuk menenangkan Pyoji yang menangis. Kemudian Soji mengajak Pyoji untuk bergabung di dalam rencananya. Setelah tenang, Pyoji bercerita jika piramid game terjadi setahun lalu. Di saat itu, Kim-da mengusulkan game itu karena bosan, dan aturannya dijelaskan oleh Seodoa. Sontak Soji terkejut karena bukan Harin, dan Pyoji mengetahui jika saat itu Harin hanya sebagai penonton. Kemudian kembali ke masa lalu. Di dalam game tersebut dulunya tak seperti ini. Hanya yang mendapatkan suara banyak akan mendapat hadiah makanan. Dan suara yang kecil tak dapat jatah makanan. Kemudian seiring berjalannya waktu, aturan dalam game berubah. Yang dimana awalnya terjadi persaingan mencari suara. Dan hal itu menimbulkan perundungan dari tingkat atas ke bawah. Kemudian karena kekacauan itu muncullah tingkatan F yang diciptakan untuk siswi buangan. Dan awal perundungan tingkat F, para pelaku terlihat merasa bersalah. Namun seiring berjalannya waktu, para pelaku sangat menikmatinya. Dan diketahui jika Wori adalah siswi yang pertama kali yang merasakan tingkat F. Dan kejadian itu terus menerus. Wori berada di tingkat F. Hingga hal yang tak diinginkan pun terjadi kepada Wori. 그만해. Dirinya menyerah dengan keadaan. Namun hal itu berhasil dihentikan oleh Jae-un. Hingga akhirnya Wori berhenti dari sekolah tersebut. Di masa sekarang, Jae-un tak menjelaskan kepada Soji jika dirinya pernah membantu Wori. Kemudian Soji menanyakan tentang asal-usul video Wori, dari mana Jae-un mendapatkannya. Hingga di keesokan harinya, Soji menemui Seodoa untuk berterima kasih. Karena di game sebelumnya, Seodoa telah memilihnya. Karena menurutnya, Seodoa sedikit berbeda dari tingkat A, karena sering membantunya. Kemudian Soji berkata jika dirinya akan membuat sekutu dari peringkat D, dan meminta bantuan Seodoa. Kemudian Seodoa menjawab jika kebaikannya bukanlah untuk dirinya, melainkan untuk keseimbangan di dalam game tersebut. Karena dimana diketahui Seodoa melakukan hal itu untuk keberhasilan bisnis keluarganya bersama Baekhyun Group, dan tak akan keluar dari zona nyaman yang telah dibuatnya. Di sini Seodoa tak akan membantu Soji di dalam rencananya, dan juga Seodoa memperingatkan jika peringkat D tak bisa bersekutu dengannya. Karena diketahui beberapa tingkat D memiliki jaringan di tingkat yang lebih tinggi. Sontak Soji berpikir jika rencananya tak akan mudah,
karena mengetahui di tingkat D memiliki koneksi kepada Harin. Kemudian Harin bersama Kimda dan Woyi tak sengaja melihat Seodoa keluar bersama Soji dari perpustakaan. Selang beberapa waktu terlihat Soji bersama Jaeun dan Byoji sedang bersembunyi. Di sini mereka mencari tahu sosok tingkat D yang memiliki koneksi di tingkat atas. Kemudian Soji menyimpulkan jika beberapa siswi tak begitu khawatir dengan game ini karena keluarga dari mereka memiliki koneksi di dalam bisnis by Kion Group. Di tempat kolam renang terlihat Yerim dan Sim Jung sedang mengobrol, yang dimana diketahui Yerim mulai tertarik dengan Soji karena Soji telah berani memprovokasi sosok Harin yang tak terkalahkan. Namun di sini Sim Jung dibuat cemburu karena sebenarnya Sim Jung sangat menyukai Yerim. Di tempat lain Harin dan Woyi berada di sebuah galeri lukisan. Di saat itu Woyi sangat kesal karena Seodoa telah berani mengkhianati Harin, mengingat mereka berdua sudah bersahabat sejak lama. Kemudian Harin terlihat kesal karena melihat sikap Woyi yang melewati batas, karena Harin mengetahui watak asli Woyi yang selalu pansos dan meniru gayanya. Di sini Harin mengancam Woyi untuk sadar diri jika Seodoa tak mungkin mengkhianati aturan yang sudah dibuatnya, karena Seodoa sudah dilatih disiplin oleh keluarganya. Namun Harin tak bisa menganggap Seodoa sebagai sahabatnya. Hingga kemudian cerita kembali ke setahun yang lalu. Terlihat Harin bertemu Kimda dan Seodoa di ruangan VIP-nya. Dan di saat itu Harin mempunyai sebuah ide untuk mengadakan sebuah game kasta sosial di dalam kelasnya atau yang disebut piramid. Dan disinilah fakta sebenarnya. Jika Harin adalah dalang di dalam game tersebut dan mereka berdua hanya sebuah pion untuk menjalankan sistem di dalam game tersebut. Kemudian di masa sekarang terlihat Soji yang bersama Jaeun dan Byoji untuk membahas rencananya, yang dimana diketahui jika sebelumnya Soji menyelinap masuk ke ruang guru untuk memfoto data profil siswi dari kelas mereka. Hingga Soji mengkelompokkan data siswi yang berada di tingkat D, kemudian membuang data siswi yang terkoneksi di dalam bisnis pihak Kion Group hingga tersisa 6 data profil dari tingkat D. Namun di sini mereka menyeleksi 3 profil untuk dibuang, yaitu Eunbyul, Choyu, dan Seongyi. Hingga akhirnya tersisa 3 data profil siswi tingkat D, yaitu Haejun, Songjae, dan Yewon. Kemudian Soji melanjutkan rencananya yang dimana dari sisa 3 siswi tersebut, mereka harus membujuknya untuk menjadi sekutu mereka. Dan hal itu dilakukan agar mereka bisa di posisi tingkat C untuk mendapatkan 5 suara. Di sisi lain, Jaeun berpikir jika kepribadian Soji sangat mirip dengan Harin yang begitu pintar dan tanggap dalam bertindak. Hingga di keesokan hari mereka memulai rencananya, yang dimana mereka berpura-pura untuk tak akrab satu sama lain dan mendekati 3 siswi yang sudah ditargetkan. Kemudian mereka berbagi informasi melalui grup obrolan. Kemudian terlihat Soji yang mendekati Yewon yang merupakan siswi yang pintar di dalam bidang coding dan juga membuat aplikasi piramid game. Dan menurut informasi yang didapatkan, sosok Yewon adalah seseorang yang memiliki harga diri tinggi dan tak ingin kalah. Namun dirinya akan menyerah jika keadaan akan menguntungkannya. Sebagaimana Yewon yang mengajukan diri untuk membuat aplikasi game tersebut karena ingin diakui dan juga mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Di sisi lain terlihat Jaeun tak berani mendekati targetnya karena kesulitan untuk bergaul. Dan hal itu membuat Byoji mengajarinya untuk bergaul. Namun perjalanan mereka untuk mendapatkan sekutu sangat tak mudah karena Soji tak memiliki informasi yang cukup tentang mereka yang ada di kelasnya. Di sini dirinya berpikir untuk meretas data pribadi mereka. Maka dari itu dirinya ingin dekat dengan Yewon agar berpihak kepadanya. Di tempat lain Jaeun dipanggil guru Nahe untuk membahas perundungan yang terjadi di kelas mereka. Namun Jaeun hanya terdiam karena tak ingin membocorkan kejadian tersebut. Kemudian tiba-tiba Harin datang untuk memotong obrolan mereka berdua dan mengajak Jaeun untuk pergi ke suatu tempat. Hingga saat di belakang sekolah, Jaeun mengatakan jika dirinya tak membocorkan informasi tentang perundungan kepada guru Nahe. Sontak Harin sangat berterima kasih. Namun sebenarnya Harin tak menyukai dengan perubahan Jaeun karena ingin keluar dari tingkat F dan berbagi suara dengan Soji yang merupakan siswi pindahan. Kemudian Jaeun hanya terdiam dan tiba-tiba gelisah saat ponselnya berbunyi karena menerima pesan dari Soji. Di sisi lain Harin menyadari hal itu jika Jaeun sedang merahasiakan akan sesuatu. Kemudian saat di atap sekolah Jaeun bertemu dengan Soji. Di sini Soji menyuruh Jaeun untuk mendekati Yewon karena sosok Yewon mudah untuk didekati. Hingga akhirnya rencana pun dimulai. Terlihat Soji mengamati dari kejauhan dan di saat itu terlihat Yewon yang mengobrol dengan Yerim yang kebetulan lewat.
Di saat itu Yeri membahas jika Yewon membeli laptop baru edisi terbatas. Namun obrolan itu terhenti di saat Yewon menerima sebuah pesan. Kemudian Yewon pergi pamit untuk kembali ke dalam kelas. Di sisi lain Jae-un mengikuti Yewon. Namun saat di kelas Soji menyadari jika Yewon belum kembali ke dalam kelas. Sontak Soji pun menyadari jika dirinya telah melewatkan sesuatu. Karena menurutnya sosok Yewon akan mengikuti orang yang menguntungkan baginya, yaitu Harin, sosok yang berada di puncak kelasnya. Dirinya telah meremehkan keadaan tersebut. Hingga akhirnya Soji berlari sambil menelpon Jae-un, yang dimana dirinya ingin menghentikan Jae-un untuk mengikuti Yewon. Selang beberapa waktu terlihat Soji yang masih berlari, kemudian langkahnya pun terhenti. Dan melihat Yewon berjalan sendiri dan sedikit menoleh ke belakang. 망했다. Kemudian Soji berjalan pelan-pelan menuju ke belakang gedung dan melihat Jae-un bertemu dengan Harin. Karena tak ingin rahasianya terbongkar, di sini Soji berpura-pura tak sengaja lewat dan bertemu mereka berdua. Akan tetapi tindakan Harin selangkah lebih maju. Kemudian menyuruh Yewon untuk melaporkan setiap gerakan Soji kepadanya. Dan di waktu sekarang terlihat Harin tiba-tiba mengajak Soji untuk berteman dengannya. Dan juga menyuruh Soji untuk pindah tempat duduk di sebelahnya daripada bersama Jae-un di belakang. Kemudian Soji menolak ajakan tersebut karena dirinya senang duduk di belakang. Sontak Harin menyayangkan akan hal tersebut. Hingga akhirnya Harin menunjukkan sifat aslinya di hadapan Soji, yang dimana Harin mulai merokok di hadapan Soji. Kemudian Harin berkata jika suatu hari nanti Soji akan segera mengerti karena memilih keputusan yang salah. Sontak Soji yang merasa diremehkan dan dirinya merasa sangat kesal karena sebagian rencananya diketahui oleh Harin. Kemudian Harin pergi dari sana. Selang beberapa waktu terlihat Soji, Jae-un dan Pyoji bertemu di atas gedung sekolah. Di sini Soji menjelaskan jika Harin telah mengetahui sebagian rencana mereka. Maka dari itu mereka gagal untuk mendekati Yewon. Sontak Pyoji yang mendengar hal itu langsung panik dan ketakutan karena dirinya sudah tak tahan lagi berada di tingkat F. Di sisi lain, Soji menenangkan Pyoji dan berpikir ulang untuk menyusun rencana mereka. Yang dimana di saat itu Soji mencari pengganti Yewon dari kandidat yang tak lolos sebelumnya, yaitu Seong-yi dan Jo-yu. Akan tetapi mereka berdua tak setuju karena Pyoji tak menyukai Seong-yi lagi dan juga Jae-un menolak Jo-yu. Di sini diketahui jika sebelumnya mereka berdua sangat akrab. Namun seiring berjalannya waktu, Jo-yu mulai menjauhi Jae-un karena suatu alasan. Hingga akhirnya mereka tak menemukan pengganti Yewon. Dan hal itu membuat Pyoji panik ketakutan jika rencana ini akan gagal. Di keesokan harinya terlihat Seong-yi menemui Harin untuk melaporkan sesuatu, yang dimana sebelumnya Seong-yi disuruh untuk membujuk Pyoji untuk menjauhi Soji, dan juga dirinya menyebarkan rumor tentang keburukan Soji. Akan tetapi Pyoji tak percaya akan perkataan Seong-yi. Di tempat lain Soji dan Jae-un menjalankan rencananya, yang dimana mereka berdua mendekati Haejun untuk bekerja sama di dalam game berikutnya. Dan pada akhirnya Haejun setuju untuk bergabung di dalam rencana tersebut. Hingga kandidat tersisa adalah Songjae. Hingga di malam hari, Soji berpikir untuk mencari cara untuk mendekati Yewon agar dirinya mendapatkan informasi lebih dari meretas ponsel teman kelasnya. Di sisi lain, Seonghwa penjaga toko terus memperhatikan Soji. Hingga di keesokan harinya, terlihat Pyoji kembali dirundung oleh Kimda. Di sisi lain, Soji dan Jae-un berusaha menahan diri agar tak ikut campur dengan Pyoji. Semua itu dilakukan agar rencananya berhasil. Di sini Soji berpikir untuk mencari awal mulai kelas ini dibentuk dan mempertanyakan sesuatu jika Jae-un dan Harin saling kenal sejak lama. Namun di sini terlihat Jae-un sepertinya merahasiakan akan sesuatu. Kemudian mereka berdua berjalan di lorong kelas dan melihat pengumuman di mading sekolah jika sebentar lagi akan diadakan acara pertemuan orang tua di kelas mereka. Namun di sini orang tua Soji dan Jae-un tak akan datang ke acara tersebut. Dan di waktu yang sama Guru Nahe menemui Soji dikarenakan diketahui Guru Nahe mengetahui Pyoji menangis karena dirundung. Sontak Soji membantah akan hal itu karena mengingat kejadian yang dilakukan Pak Im. Dan hal itu membuat Soji tak percaya dengan Guru Nahe. 무슨 일이 있는 거니? 선생님이 도와줄게. Kemudian di atas gedung terlihat Soji marah kepada Pyoji karena membocorkan informasi kepada Guru Nahe. Hingga terjadi perdebatan di antara mereka berdua. Di sini Pyoji sudah tak tahan dengan perlakuan Kimda terhadapnya. Kemudian Pyoji pergi dari sana. 넌 있었어? 성수지.
Hingga di saat akan pulang sekolah, Harin mendekati Pyoji dan berkata jika Pyoji harus bersabar karena kejadian ini bukanlah kesalahannya. Di sisi lain, Yerim merasa muak karena melihat kebaikan Harin dan hal itu disadari oleh Soji. Hingga di malam harinya terlihat Soji dan Jae-un keluar dari gedung sekolah. Di sini Jae-un mengatakan jika dirinya mengkhawatirkan Pyoji. Mendengar hal itu, Soji akan mencari cara untuk mengatasinya. Namun di tengah jalan mereka berdua melihat seseorang yang masuk ke dalam gedung sekolah. Kemudian mereka berdua pun mengikutinya. Pada akhirnya orang itu pun masuk ke dalam kelas mereka. Hingga mereka berdua berhasil mempergokinya dan orang itu adalah Seonghwa. Kemudian mereka berdua terkejut karena mengetahui sebuah fakta. Jika profesi lain Seonghwa adalah seorang hacker. Dan juga Jae-un baru tersadar jika Seonghwa adalah kakak Wori. Dan kedatangan Seonghwa di kelasnya untuk memasang kamera pengintai. Karena diketahui Seonghwa juga berhasil membobol aplikasi Pyramid Game. Singkat cerita, setelah kejadian itu terlihat Soji dan Jae-un. Di sini Soji berkata jika dirinya akan melibatkan Seonghwa di dalam rencananya. Dan kesempatan itu tak boleh dilewatkan karena mengingat dirinya membutuhkan informasi tentang kelemahan masing-masing dalam kelasnya. Hingga akhirnya Seonghwa setuju untuk bekerja sama di dalam rencana Soji karena mengingat adiknya sekarang dalam kondisi buruk. Sejak kejadian itu, Wori selalu mengurung diri di dalam kamarnya. Dan diketahui Wori sangat mengidolakan sosok Yerim. Namun pada saat itu Wori tiba-tiba marah karena melihat idolanya dibenci oleh seseorang. Kejadian itu membuat sosial media heboh yang membuat Yerim akan gagal dalam debutnya sebagai idol. Hari pun berlalu. Soji mendapatkan banyak informasi dari Seonghwa tentang teman kelasnya. Salah satu Choyu yang merupakan teman Jae-un di waktu dulu. Diketahui Choyu dibantu oleh Harin untuk memenangkan lomba lukisan. Namun sebenarnya hal itu dilakukan untuk mengkhianati sosok Jae-un. Di sini Soji tak bisa melibatkan Choyu di dalam rencananya. Di tempat lain, Jae-un berusaha mendekati Song Jae untuk bergabung di dalam kelompoknya. Setelah usaha Jae-un yang dilakukan cukup lama, hingga akhirnya Jae-un berhasil merekrut Song Jae untuk bergabung. 미안. 늦잠 자서. Namun rencana itu tak berjalan mulus karena mengingat kurang satu kandidat untuk gabung di dalam rencana mereka. Hanya Haejun dan Song Jae yang berhasil gabung. Di atas gedung, Soji meminta maaf kepada Pyoji atas kejadian yang lalu. Di sini Soji menyuruhnya untuk bertahan karena tinggal 2 hari lagi Pyramid Game akan diadakan. Mendengar hal itu, Pyoji berkata jika dirinya juga mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kemudian Pyoji menyarankan Seongyi untuk gabung dalam rencananya tersebut. Sontak Soji pun terkejut karena Pyoji berubah pikiran dengan keputusannya. Di sini Soji merasa ada yang janggal dengan sikap Pyoji dan juga dirinya mencium bau asap rokok di saat Jae-un datang di sana. Hingga di malam harinya Soji mengabaikan kejanggalan yang terjadi dan memutuskan untuk merekrut Seongyi karena mengingat waktu yang tak cukup. Di saat itu Soji mendapat informasi tentang kelemahan Seongyi dari Seonghwa. Namun pada saat itu dirinya tak menemukan banyak informasi mengenai sosok Harin. Hingga kemudian Soji mengirim sebuah pesan kepada Seongyi jika dirinya mengaku telah mengetahui sebuah rahasia Seongyi. Hingga di keesokan harinya terlihat acara pertemuan orang tua telah tiba. Beberapa orang tua dari mereka terlihat tak hadir. Namun sebelum acara dimulai, Song Jae ingin bertemu dengan Soji di atas gedung. Yang dimana Song Jae sangat tertarik masuk di dalam kelompok Soji. Di sini Song Jae memperingatkan untuk tak meremehkan sosok Harin karena dirinya mengetahui sosok Harin yang sebenarnya yang dapat memanipulasi semua teman di kelasnya. Di tempat lain Soji bertemu dengan Yerim. Di sini Soji mengatakan sesuatu jika dirinya telah mengetahui rahasianya. Begitu sebaliknya Harin juga mengetahui rahasia Yerim. Di sini Soji juga mengetahui jika Yerim akan berada di tingkat F. Karena mengingat Yerim sebenarnya menentang di dalam game ini. Kemudian Soji berencana untuk membantu Yerim berada di puncak game dan melawan Harin di dalam gamenya sendiri. Mendengar hal itu, Yerim akan memikirkan hal itu karena menurutnya sifat Soji hampir sama dengan Harin. Di satu sisi, semua orang tua berkumpul untuk menunggu acara yang akan segera dimulai. Namun tiba-tiba terlihat ayah Soji datang ke acara itu. Dan di waktu yang sama, Guru Nahe menemui ayah Soji dan berkata jika terjadi perundungan yang menimpa Soji. 학교 폭력이라고 하셨습니까? 뭐 하는 겁니까, 윤 선생? 나와요. Sontak semua orang tua terkejut dan termasuk kepala sekolah dan ibu Harin yang ada di sana.
Kemudian masalah berikutnya menimpa Seonggi, yang dimana dirinya mengirim pesan kepada semua teman kelasnya jika dirinya akan mengakhiri hidupnya karena ancaman Soji yang mengetahui rahasianya. Sontak semua pun heboh karena hal itu. Terlihat Seonggi mengunci ruangan kelasnya dan mereka mencoba untuk membuka pintu kelasnya. Hingga akhirnya aksi itu pun dapat dihentikan. Kemudian Soji datang ke kelasnya dan mereka semua melihat Soji dengan tatapan tajam karena mereka semua menyalahkan Soji. Kemudian Hari mendekati Soji dan berkata jika dirinya telah membuat kesalahan dan melakukan hal itu kepada Seonggi. Sontak Soji berpikir jika dirinya masuk ke dalam jebakan rencananya Harin. Di sisi lain, Yerim tak menyukai sosok Harin yang memakai topeng mengatasnamakan keadilan. Kemudian terlihat Harin yang berbisik kepada Soji jika cerita berlanjut ke part 3. Selalu ditunggu ya teman-teman, dan jangan lupa bunyikan notifikasinya agar kalian tak ketinggalan dengan episode selanjutnya. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya.